Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Syukurlah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya marilah kita mengawalinya dengan doa. Marni, silakan pimpin doa. Marilah kita semua berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu tentang teks berita. Dan pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang menyimpulkan isi teks berita. Kompetensi dasar hari ini yaitu menyimpulkan isi dari berita yang didengar dan dibaca. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini yaitu setelah mendengar atau membaca teks berita, siswa dapat meringkas pokok-pokok isi berita dan menyimpulkan pokok-pokok isi berita dengan tepat. Siapa yang tahu apa itu ringkasan? Saya. Ya, Tiani? Ringkasan adalah penyajian isi berita dalam bentuk yang pendek. Ya, bagus sekali. Oke. Yang berikut, siapa yang tahu apa itu kesimpulan? Coba, Koni. Kesimpulan adalah kata-kata akhir dari sebuah bacaan. Oke, pintar. Pokok-pokok berita. Masih ingat pokok-pokok berita? Masih. Ayo, siapa yang bisa? Coba menyebutkan kembali pokok-pokok berita yang telah kita bahas minggu lalu. Saya, Bu. Oke, Boy, silakan. Pokok-pokok berita yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Iya, bagus sekali. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran kita, terlebih dahulu marilah kita membagi kelompok. Kelompoknya kita bagi seperti minggu lalu saja ya anak-anak? Ya. Jadi kita bagi 3 kelompok, 5 orang. Ya. Ya. Baik, coba kelompok 1 di sebelah sini. 3 kelompok ini kalian merupakan kelompok asal. Kelompok asal masing-masing kelompok. Sekarang kita bagi lagi menjadi 2 kelompok karena yang tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu meringkas pokok-pokok isi berita dan menyimpulkan pokok-pokok isi berita. Jadi kita bentuk lagi 2 kelompok, itu dinamakan kelompok tim ahli. Jadi kalian nanti mencari materi berdasarkan tujuan pembelajaran ini. Jadi satu kelompoknya tentang meringkas pokok-pokok berita dan satu kelompoknya menyimpulkan isi berita. Kelompok tim ahli berdiskusi sesuai dengan tugas yang sudah dibagikan. Jadi kelompok pertama ini berdiskusi tentang meringkas pokok-pokok berita, toh? Ya. Terus kelompok yang kedua berdiskusi tentang atau mencari materi tentang menyimpulkan isi berita. Silakan kalian memanfaatkan sumber belajar berupa HP dan juga buku paket siswa yang ada di depan sini. Teman-teman, bagaimana langkah-langkah meringkas berita? Jadi langkah-langkah meringkas berita yang pertama yaitu mendengarkan atau membaca berita dengan saksama. Yang kedua mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita.
Teman-teman, bagaimana langkah-langkah menyimpulkan berita? Langkah-langkah menyimpulkan berita: 1. Mendengarkan berita dengan penuh konsentrasi. Mencatat pokok-pokok berita. Yang ketiga, mengajukan pokok-pokok berita menjadi kalimat. Baik, waktu diskusi kelompok tim ahli sudah selesai. Silakan kalian kembali ke kelompok asal kalian untuk sama-sama membahas tentang materi yang sudah didiskusikan dalam kelompok ahli tadi. Mengerti? Teman-teman, ada siapa yang mencari tentang meringkas berita? Langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkah meringkas berita sebagai berikut. 1. Membaca berita dengan seksama. 2. Mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita. Dan yang ketiga, menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita ke dalam karangan singkat. Teman-teman, siapa yang mencari materi tentang menyimpulkan berita? Saya. Bagaimana langkah-langkahnya? Berikut langkah-langkah menyimpulkan isi berita. Membaca berita dengan penuh konsentrasi, mencatat pokok-pokok berita, menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita. Ya, bagus sekali kalian sudah berdiskusi. Silakan kalian manfaatkan sumber belajar yang ada dengan mencari di buku ataupun media internet ya. Baik anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil kerja masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, Ibu persilakan tampil duluan. Lurus. Teman-teman, kami akan membaca hasil diskusi kelompok kami. Kepada kalian saya persilakan. Baik, saya akan membaca hasil diskusi kami. Nomor 1, apa Soleman Wongo menerima penghargaan Kalpataru tanpa alas kaki? Di mana? Istana Negara, Jalan Veteran Jakarta. Kapan? Selasa 7 Juni 2019. Siapa presiden? Mengapa? Soleman telah 40 tahun mengabdi sebagai penjaga dan perawat 240 pintu air primer, 140 sekunder, dan 160 pintu air tersier. Bagaimana? Selain Soleman, ada sekitar 10 orang lainnya yang juga mendapatkan piala Kalpataru. Yang kedua, Soleman Wongo menerima penghargaan Kalpataru tanpa alas kaki dari Presiden karena Soleman telah 40 tahun mengabdi sebagai penjaga dan perawat 240 pintu air primer, 140 sekunder, dan 160 pintu air tersier. Ya, bagus sekali hasil diskusi dari kelompok A. Mari kita berikan tepuk tangan. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak? Ya, luar biasa. Jadi tadi dalam pembelajaran semua hasil. Ya, anak-anak ibu makin hebat. Oke, baik, sebelum pembelajaran ini berakhir, siapa yang bisa membantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Hari ini kita sudah mempelajari tentang meringkas berita dan menyimpulkan berita. Meringkas berita artinya membuat berita yang panjang menjadi lebih singkat. Kesimpulan berita artinya kata-kata akhir dari suatu uraian yang membuat unsur-unsur berita secara ringkas. Iya, betul sekali. Mari kita berikan tepuk tangan. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, ada tugas untuk kalian. Jadi pekerjaan rumah untuk kalian. Silakan kalian mengerjakan tugas yang ada di buku paket siswa halaman 6. Di kegiatan pembelajaran 1.4.
selesai. Selamat siang anak-anak, silakan kembali ke